Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema yang luar biasa dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, milisi Hamas Palestina mengklaim terlibat pertempuran sengit dan bikin pasukan militer Israel kelabakan di wilayah utara jalur Gaza, Minggu 29 Oktober. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perang akan berlangsung lama dan sulit setelah jet tempur negara itu berkali-kali menggempur Gaza. Pasukan Israel mengklaim telah menyerang sekitar 450 titik musuh, termasuk pusat komando, pos pemantauan, dan pos peluncuran misil anti-tank, seperti dikutip dari AFP. Hamas belakangan menyatakan bahwa Brigade Azzeddin Al-Qassam telah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan militer penjajah yang melakukan invasi. Apakah perang Hamas melawan Zionis akan berlangsung lama? Apakah Mujahidin bakal memenangkan peperangan? Apakah Amerika Serikat tengah menyiapkan skenario yang licik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Assalamualaikum Bung Hasbi. Warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Ya, Masya Allah, ini nuansanya hitam putih ini ya. Ya, kita masih berkabung, Bung Nanang ya, dengan melihat. Dan saya lihat juga Bung Nanang bajunya hitam-hitam nih. Iya, ini lokasi di Masjidil Aqsa juga ini, Masya backgroundnya Allah. maksudnya. Luar biasa. Abu Hasbi, dikabarkan perang berlangsung sengit. Serangan besar-besaran kaum muslimin dilancarkan pada Israel. Tepatkah keputusan Hamas untuk menghantam Israel? Mampukah mereka memblokade wilayah yang dikuasai Israel? Bung Hasbi. Tepatkah Hamas melawan ya? Saya kira eh, sebuah bangsa yang terjajah, sebuah negeri yang terjajah, tidak ada jawaban atau respon yang paling logis kecuali melawan, Bung Nanang. Apakah itu perlawanan yang sifatnya lisan ataupun aksi nyata melalui perlawanan militer. Dan saya kira eh, penjajahan Palestina yang sudah lebih dari 75 tahun oleh Zionis dan didukung oleh negara-negara besar, saya kira, dan mereka sudah hampir tiap hari mereka teriak-teriak meminta tolong ke dunia, kemudian mereka nangis berdoa dan tidak ada bantuan. Saya kira ya tidak ada yang bisa diandalkan kecuali kekuatan mereka sendiri, dan tidak ada hal yang paling logis yang bisa dilakukan adalah melakukan perlawanan gitu. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Hamas itu adalah hal yang memang sudah seharusnya dilakukan. Malah aneh ketika eh, tanah kita dirampas, kemudian kita ditembaki setiap hari, keluarga-keluarga kita dibunuhi setiap hari, diperlakukan buruk, perempuan-perempuan kita, ibu-ibu kita, adik-adik kita, anak-anak kita dilecehkan. Malah aneh ketika kita cuma diam saja gitu. Dan namanya masyarakat yang beradab, dimanapun itu pasti akan melakukan perlawanan dan angkat senjata. Nah, kita juga bisa melihat itu di Ukraina, Bung Nanang. Ini kan baru peristiwa tahun kemarin pada saat diduduki oleh apa? Oleh Ukraina. Apa yang masyarakat Ukraina lakukan? Melakukan perlawanan, dan itu disupport besar-besaran, disupport habis-habisan oleh Barat. Nah, gitu. Dan yang bahkan yang ikut melakukan peperangan itu bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan angkat senjata. Ini juga terjadi di Afghanistan misalnya. Ini juga terjadi di berbagai wilayah di mana terjadi pendudukan, maka jawabannya adalah perlawanan. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah Hamas itu siapa? Hamas itu kan nama kelompok saja sebenarnya, Bung Nanang. Ya, Hamas nama Ya. kelompok saja. Isinya Hamas itu siapa? Warga Gaza, warga Palestina yang mereka tidak mau dan tidak suka untuk hanya berdiam diri saja melihat tetangga keluarga mereka dan rumah-rumah mereka dihancurkan gitu, tanah-tanah mereka dirampas. Sehingga mereka bikin kelompok yang namanya Hamas. Dan kemudian silih berganti, ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, ada yang ditangkap. Kemudian muncul anak-anak muda yang baru yang kemudian melakukan perlawanan.
Jadi Hamas itu siapa? Hamas itu adalah warga Gaza yang mereka berkumpul dan kemudian melakukan perlawanan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mungkinkah Hamas itu bisa memblokade Israel? Ya, Em, ini ada banyak analisis ya. Dan banyak yang mengatakan bahwa Israel itu akan kesulitan ketika melakukan perang darat melawan Hamas. Kenapa? Satu, karena Gaza itu wilayah yang sangat padat penduduknya, 2,3 juta, sementara wilayah Gaza itu wilayah yang sempit ya. Sehingga selama ini kan Gaza itu disebut sebagai wilayah terpadat di dunia, Bung Nanang. Sehingga di mana jadi susah untuk apa namanya akan kesulitan Israel untuk melakukan serangan-serangan yang efektif untuk Hamas. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan dia akan akan sedikit banyaknya sipil pasti akan banyak yang jatuh dan kecaman-kecaman internasional pasti akan meningkat terhadap Israel. Jadi satu kondisi Gaza yang sangat padat. Yang kedua adalah tentunya Hamas tahu medan tempur itu. Hamas tahu medan tempur di mana mereka. Jadi saya kira Hamas itu sudah memiliki gambaran sebelum melakukan serangan terhadap Israel. Hamas itu saya yakin sudah punya gambaran bahwa ini adalah provokasi paling besar dalam sejarah perlawanan terhadap Israel kan. Itu selama Palestina dijajah oleh Israel. Makanya Hamas pasti sudah tahu tuh dan saya kira sudah bisa memprediksi bahwa pasti Israel akan melakukan serangan besar-besaran di darat dan akan melakukan penumpasan terhadap Hamas, penghancuran terhadap segala macam fasilitas Hamas. Jadi saya yakin Hamas itu sudah punya strategi untuk mengkontrol. Makanya dalam beberapa hari terakhir kita bisa melihat misalnya bagaimana tank-tank Israel bisa dipukul mundur misalnya gitu. Bahkan tentara-tentara Israel malah karena kesulitan menghadapi pasukan mujahidin, mereka akhirnya menarget orang-orang yang tidak bersalah gitu. Seperti yang saya lihat misalnya di media sosial tadi pagi, ada tanknya Israel itu menyeret ini tank ya, tank gitu, yang menyeret warga yang sudah meninggal gitu, pakai tali. Itu kan hal yang sangat tidak manusiawi. Tujuannya apa? Dia memvideo itu ya untuk menciptakan ketakutan dan untuk memaksa Hamas untuk berhenti. Tapi itu poin pertama, Bung Nanang ya. Poin pertama bahwa kondisi Gaza yang padat. Yang kedua, Hamas tahu medan tempur, memahami sekali medan tempur di Gaza karena ya itu adalah wilayah rumah mereka sendiri. Yang ketiga adalah Hamas itu dikabarkan memiliki tunnel atau memiliki gorong-gorong yang panjang ya, terowongan yang panjang ratusan kilometer katanya bawah Gaza. Dan itu kabarnya sekitar 20 sampai 30 meter ke bawah, Bung Nana. Jadi itu menjadi basis militernya Hamas. Jadi mana itu ya, basis militer itu ada di darat terbuka. Kalau di Gaza itu tidak, basis militernya di bawah kedalaman 30 meter, yang itu tidak bisa ditembus oleh rudal, tidak bisa dicapai oleh sensor, oleh radar, dan seterusnya. Dan itu yang membuat Hamas itu bisa membangun kekuatan militernya, bisa melatih anak-anak muda untuk bertempur, latihan tembak, bisa mengumpulkan rudal-rudal di sana dan membangun rudal misalnya. Itu karena kedalamannya yang sangat jauh, yang susah ditembus oleh radar, susah diinfiltrasi oleh teknologi-teknologi perang, termasuk bom gitu, kecuali bom yang skalanya besar. Itu pun katanya itu tidak bisa menembus kedalaman 30 meter. Apalagi di Gaza itu padat penduduk, padat bangunan. Jadi walaupun misalnya misil-misil atau rudal-rudal Israel itu menghancurkan berbagai macam bangunan, ya tidak mungkin itu sampai ke kedalaman 30 meter. Nah, yang menjadi problem bagi Israel jika ingin menghancurkan Hamas, berani nggak Israel turun ke terowongan, kemudian melakukan penghancuran di bawah? Saya yakin Hamas lebih paham kondisi karena itu rumah-rumah mereka. Itu bagian dari pertahanan perang mereka. Gitu. Yang akhirnya terjadi adalah dalam perang ini dugaan saya ke depan dalam perang antara Hamas dan Israel lewat darat ini yang terjadi adalah Israel akan kelelahan dan mungkin akhirnya akan terjadi gencatan senjata, terjadi penghentian genosida perang dan kemudian uh, perang akan selesai gitu. Dan ini adalah kemenangan bagi Hamas sebenarnya gitu ya kalau kita lihat dalam perspektif
eh, siapa yang menang dan siapa yang kalah gitu. Tapi saya kira kita akan bahas itu nanti. Gitu, Bung Nanang. Ah, Bung Hasbi, Iran dan Lebanon itu dikabarkan hanya mengumumkan bahwa mereka bersedia bergabung dalam pertempuran jika wilayah Gaza dikuasai untuk menuju perang pembebasan. Apakah itu hanya busa-busa retorika? Apakah kedua negara tersebut memang terlibat dalam membela Gaza, Bung Hasbi? Ya, Iran itu mendukung Hamas ya. Bahkan pimpinan Hamas juga berterima kasih pada Iran. Dan itu artinya memang bahwa Iran mendukung Hamas dan memberikan support finansial kepada Hamas. Ini menjadi kontroversi di kalangan umat Islam ya, Bung Nanang ya. Wah, Iran itu Syiah gitu. Dan Hamas ini Sunni, gimana kok bisa Syiah diberikan jalan untuk berperang bersama Sunni dan seterusnya. Cuman kalau kita lihat dalam perspektif politik, kenapa Iran itu mendukung Hamas? Ya, saya kira Iran juga punya kepentingan gitu ya. Iran juga punya kepentingan di sana, kepentingan politik. Ingin tetap mendapatkan dukungan dari komunitas-komunitas Sunni karena di Timur Tengah itu kan isu Iran atau isu apa pertarungan antara Iran dan negara-negara Arab itu kan juga kuat ya. Misalnya antara Arab Saudi, negara-negara dan negara-negara Arab lainnya gitu. Dan Iran juga ingin tetap mendapatkan link atau network di Timur Tengah. Ada yang punya analisis seperti itu. Yang kedua memang ya bisa jadi memang Iran itu punya ini ya, punya alasan yang tulus untuk membantu Hamas gitu, untuk membantu perjuangan umat Islam. Eh apa Iran itu terlihat memang sangat 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 frontal dan sangat tegas sekali, termasuk Libanon. Sebenarnya di seluruh dunia Islam itu bahkan Turki itu luar biasa gitu kan. Turki itu juga Erdogan sangat keras sekali pernyataannya. Cuman dari semua pimpinan-pemimpin dunia Islam itu kebanyakan mereka lebih banyak ke retoris, ke pernyataan-pernyataan yang sifatnya retoris saja gitu. Aksi-aksi nyata misalnya yang seharusnya efektif diambil untuk menekan Israel, menekan Amerika Serikat itu tidak dilakukan. Nah, ada dugaan bahwa Iran akan ikut berperang karena misalnya Iran mengatakan ini ketika perang Gaza tidak berhenti, genosida Gaza tidak berhenti, ketika Israel melakukan serangan ke Lebanon atau Suriah, ya karena beberapa waktu terakhir juga kita melihat Nanang ya, Israel melempar roket ke Suriah, termasuk melempar roket ke Lebanon gitu. Nah, Iran mengatakan ini berbahaya bagi Israel, ini akan memperluas wilayah perang gitu. Walaupun sebenarnya kalau saya melihat, kalau kita coba menganalisis fenomena itu, kenapa Israel itu misalnya menghantam eh, pangkalan atau airport yang ada di Suriah misalnya, termasuk menghantam Lebanon. Kalau menurut saya itu pesan ya, pesan Israel kepada negara-negara sekitar tetangganya Israel bahwa jangan sampai kalian atau jangan sampai negara-negara itu ikut terlibat mendukung Hamas atau ikut terlibat di dalam pertempuran tersebut yang merugikan Israel gitu. Kenapa misalnya Israel menyerang Suriah? Karena ada info bantuan Iran itu masuk melalui Suriah, termasuk melalui Lebanon. Nah, gitu. Jadi itu pesan keras sebenarnya Israel kepada Lebanon termasuk Suriah yang menjadi eh, apa yang di situ ini mitra-mitranya Hamas ya. Seperti misalnya Hizbullah yang juga berada di sisi Hamas, berperang bersama Hamas misalnya. Nah, serangan Israel kepada Lebanon menurut saya itu untuk memberikan warning atau semacam ancaman kepada Lebanon bahwa eh, silahkan untuk diperhatikan Hizbullah ya, jangan Hizbullah harus dicegah untuk ikut terlibat dalam perang besar-besaran karena ini akan merugikan negara Anda sendiri kan gitu. Jadi ini ancaman sebenarnya kepada pemerintah Lebanon untuk membujuk Hizbullah untuk gak usah ikut-ikutan perang lah gitu kan. Nah, kenapa? Karena Hizbullah juga sudah punya pengalaman perang besar-besaran dengan Israel dan Hizbullah juga sampai hari ini itu katanya memiliki 100 atau ratusan ribu rudal gitu. Bahkan sekitar 150 ribu rudal dan itu bisa mengobarkan perang besar-besaran juga dengan Israel. Makanya Israel ketakutan ketika Hizbullah juga memainkan perang besar dalam perang ini. Nah, serangan ke Libanon itu tujuannya untuk
mengancam Hizbullah, termasuk mengancam pemerintah Libanon untuk hati-hati pemerintah Libanon. Apa namanya, jangan sampai membiarkan Hizbullah ikut-ikutan perang gitu. Termasuk Suriah, itu adalah warning kepada Suriah, termasuk warning kepada Iran, jangan jangan mensupport Hamas dalam perang ini, atau jangan ikut-ikutan membesar-besarkan atau aktif terlibat, karena Anda akan menjadi target serangan berikutnya gitu kira-kira. Dan serangan-serangan itu ternyata tidak dibalas ya, serangan ke Lebanon, serangan ke Suriah itu tidak dibalas oleh, tidak direspon oleh Iran, termasuk tidak direspon oleh Hizbullah dan Lebanon dengan aksi yang sama, Bung Nana. Ini menurut saya poinnya ya. Jadi kepentingan Iran diserang di Suriah, kepentingan Lebanon diserang gitu oleh Israel, tapi mereka juga tidak mengambil sikap. Nah, itu artinya apa? Kecil kemungkinan Iran dan Lebanon itu akan ikut terlibat dalam perang ini secara aktif. Ini cuman balas, kirim dan balas pesan aja, kirim pesan dan balas pesan. Israel mengirim pesan dengan serangan rudal, tapi Iran dan Lebanon menjawab dengan pernyataan. Ini idealnya mereka membalas dengan serangan rudal juga kan, gitu. Tapi kenapa Iran dan Lebanon tidak membalas dengan serangan rudal? Itu artinya bahwa dua negara ini tidak mau terlibat lebih jauh dalam peperangan. Setidaknya kalau saya lihat ya mereka cuma mendukung. Iran misalnya cuma mendukung secara militer saja gitu, atau mensupport Hamas saja gitu. Baik, Demikian, Bung Nana. Bung Hasbi, mampukah Hamas ini bertahan dalam perang dengan jangka waktu yang lama? Ya. Apakah operasi Badai Al-Aqsa ini akan berujung pada kemenangan Hamas kaum muslimin? Ya. Dan apakah perang ini akan membawa dampak pada konstelasi politik global? Kalau memang belum sampai ke situ, lantas solusi dalam Islam itu bagaimana, Bu? Ya, mampukah Hamas menang? Sebelum itu mungkin kita perlu mendefinisikan dulu menang itu apa ya artinya. Menang itu apakah artinya apa Israel itu kemudian hancur lebur, kemudian pemerintahannya Israel itu langsung hancur lebur, tentaranya kalah terbirit-birit, kemudian hancur, kemudian Palestina menang. Ataukah menang itu ketika Hamas sudah mendapatkan kepentingan politiknya dalam perang ini gitu. Nah, itu yang kita baca, harus kita baca Bung Nanang ya. Saya kira kalau kita membayangkan bahwa Israel kalah telak kemudian hancur, kayaknya tidak agak sulit kita bisa memahami itu. Kenapa? Karena Israel ini sebuah kekuatan yang besar yang didukung oleh kekuatan superpower gitu. Dan itu bisa dilihat hari ini kan. Kalau kita lihat misalnya jumlah korban di Israel itu tidak terlalu bertambah banyak gitu kan dibanding dengan jumlah korban di pihak Gaza. Tapi itu tidak bisa menjadi tolak ukur kemenangan, Bung Nanang ya. Jumlah korban itu tidak bisa menjadi tolak ukur kemenangan karena perang itu adalah aktivitas politik ya. Perang itu adalah aktivitas politik. Yang menang siapa? Yang menang adalah yang mendapatkan kepentingan politiknya itu. Yang menang itu yang mendapatkan kepentingan politik dari perang tersebut. Jadi kalau dalam politik itu atau dalam buku-buku kajian ya, politik internasional itu ada istilah gini. War is a politic by other means. Jadi perang itu adalah politik dengan cara yang lain. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi, kalau apa perang dalam arti kalau kepentingan untuk menghancurkan Israel, saya kira eh, secara logis agak susah kita menyimpulkan bahwa dalam perang ini Hamas akan meluluhlantakkan Israel, kemudian membuat Israel runtuh atau hancur. Itu bisa dilihat dari jumlah korban misalnya ya, yang yang jatuh dan jumlah rudal yang ditembakkan gitu. Kepemilikan senjata, kepemilikan bom, rudal, tank, tentara, ya Israel jauh lebih banyak gitu. Israel punya tentara cadangan saja 170-an ribu orang, 300 ribu orang lebih ya. Dan tentara aktifnya 100 ribuan lebih. Israel punya tentara sekitar 400 ribuan tentara. Punya pesawat tempur yang banyak, belum lagi dukungan dari negara besar gitu ya. Jadi dan apa yang kita lihat sekarang ini Amerika sudah mengaktifkan pangkalan-pangkalan militernya yang ada di Timur Tengah. Itu artinya apa? Amerika sudah siap perang untuk ikut membackup Israel.
Tapi apakah itu menjadi tolak ukur kemenangan Israel? Tidak juga, ya. Kemenangan itu sekali lagi bukan dilihat dari berapa jumlah korban yang mati, ya. Yang jelas bahwa dari banyak eh, tulisan dan pernyataan, termasuk analisis dari berbagai ahli gitu, bahkan termasuk mantan duta besar Amerika di Israel itu mengatakan bahwa yang menang dalam perang ini sejak awal adalah Hamas. Yang menang dalam perang ini dari awal adalah Hamas, walaupun Gaza itu sudah dibantai sampai hari ini. Kenapa? Kita bisa lihat yang pertama. Apa kemenangan Hamas, ya? Yang pertama adalah Hamas mampu meruntuhkan mitos bahwa Israel itu negara yang powerful, negara yang paling kuat di Timur Tengah. Dengan kekuatan intelijen yang paling canggih, dengan kekuatan militer yang paling canggih, yang memiliki Iron Dome, ya kan, memiliki uh, penangkal rudal yang canggih. Ternyata tidak. Nah itu kemenangannya Hamas, ya kan, gitu. Itu membuat Israel menjadi kelabakan, menjadi terteror gitu. Dan itu satu sisi. Yang di sisi lain itu akan melemahkan kepercayaan masyarakat bahwa ternyata Israel tidak sekuat itu. Dampak dari perang ini kan banyak masyarakat yang akhirnya berlarian ke luar negeri untuk mencari aman gitu. Dan saya yakin ke depan masyarakat Israel tidak akan seaman dulu-dulu gitu. Kalau dulu-dulu ketika ada serangan roket dari Hamas bisa ditangkal di langit gitu kan, di angkasa. Sekarang ternyata bisa tembus dan banyak yang tembus dan lebih dari 1.000 orang yang mati gitu. Nah, itu artinya apa? Ini kemenangan pertamanya Hamas menurut saya. Israel itu bukanlah maha kuat, bisa ditembus. Nah, itu kira-kira. Jadi menjatuhkan citra Israel dari sisi keamanan. Dan ini beban ongkos politiknya besar sekali, khususnya dalam politik domestik, ya. Warga menjadi hilang kepercayaan atau menurun kepercayaannya terhadap pemerintah. Yang kedua adalah serangan Hamas kepada Israel ini, ya, atau serangan perang atau ya serangan Hamas kepada Israel ini juga bisa menunjukkan kepada dunia atau Hamas bisa membuktikan kepada dunia bahwa sampai hari ini dunia mayoritas masih mendukung Palestina gitu. Itu di London orang, di Amerika ribuan orang, ratusan ribu orang aksi di mana-mana seluruh dunia gitu. Termasuk bahkan pemimpin-pemimpin dunia mayoritasnya juga berada di pihak Palestina. Nah, itu menurut saya kemenangan, ya, termasuk opini global yang ada itu opini yang mendukung Palestina. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah uh, dalam perang ini kan Hamas ini bukan ini ya, Hamas ini bukan tentara resmi negara ya, bukan mewakili negara. Hamas ini kelompok pejuang. Nah, kelompok pejuang itu tidak akan mungkin berhadapan berhadapan secara vis a vis atau berhadapan perang dengan tentara yang terlatih gitu. Namanya kelompok pejuang itu biasanya strateginya hit and run, ya. Strategi gerilya biasanya, ya kan? Ada tank yang lewat terus tiba-tiba mereka keluar dari terowongan kemudian dibom. Nah, itu saya lihat tuh videonya beberapa minggu lalu. Pasukan mujahidin itu mengebom atau menembak melemparkan bom atau senjata kepada tank Israel yang sedang lewat gitu. Setelah itu lari lagi ke terowongan. Jadi mereka keluar dari terowongan gitu di tengah padang pasir. Yang itu kan hit and run, strategi hit and run. Kenapa Hamas tidak mungkin berhadapan-hadapan terang-terangan dengan Israel? Itu karena jumlahnya tidak banyak itu. Dan ini kan juga strategi ini kan yang dipakai oleh pejuang-pejuang kemerdekaan dimanapun juga itu, termasuk di Indonesia juga sama. Karena jumlah dan kemampuan dan teknologi perang yang berbeda sehingga para pejuang kemerdekaan itu tidak mungkin atau akan kesulitan untuk melakukan uh, perang face to face gitu. Tapi apa yang mereka lakukan? Tanda kutip teror, ya, serangan-serangan teror, hit and run strategi. Dan bagaimana dampaknya? Itu dampaknya ngeri luar biasa itu, ya. Kalau kita lihat perang Irak misalnya, Bung Nanang, ya, pasukan-pasukan mujahidin itu pada saat kerjaan pasukan mujahidin apa? Itu hit and run. Saya pernah melihat beberapa video beberapa 10 tahun lalu lebih lah. Bagaimana mujahidin itu menembak dari jarak jauh tentara Amerika. Dan itu kabarnya itu menimbulkan banyak penyakit mental untuk orang Amerika. Banyak orang Amerika yang pulang-pulang stres gitu. Bahkan banyak yang bunuh diri. Pulang-pulang malah tidak bahagia masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena mereka stres berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan.
Nah, Hamas juga begitu. Ya, Hamas itu adalah musuh yang tidak kelihatan bagi Israel dan itu teror besar buat mereka dan ujung-ujungnya Israel akan kelelahan sendiri gitu. Akan kelelahan sendiri dan itu akan membuat mereka berhenti untuk melakukan apa melakukan penyerangan gitu. Nah, sekarang level perangnya sudah lanjut ke level darat ya gitu. Dengan tetap serangan-serangan rudal tetap jalan tapi darat sudah mulai. Tapi masih terbatas katanya gitu. Kenapa? Karena ya, takut juga, takut dibantai tentaranya kan, takut dibantai. Saya menduga juga Bung Nanang ya bahwa jumlah korban di Israel tidak nambah-nambah itu bisa jadi strategi perang Israel juga gitu. Mereka tidak mau terlihat kalah ya kan, Salah. mereka tidak mau terlihat banyak korban gitu biar mereka itu tetap kelihatan gagah gitu kan. Nah ini kan semua media itu kan melaporkan sesuai dengan laporan dari Kementerian Kementerian Kesehatan dalam negerinya gitu. Nah, nah itu yang saya kira kita bisa lihat Bung Nanang gitu. Tapi poin saya adalah Hamas sebenarnya sudah menang dalam dalam banyak hal Hamas menang gitu. Tapi kalau kita mengatakan Israel akan hengkang, ya saya kira belum saatnya gitu. Karena gini, kalau kita lihat sejarah-sejarah ya atau eh, salah satu sejarah yang bisa kita lihat misalnya adalah kenapa sebuah bangsa bisa menang, bisa bisa menang. Salah satunya adalah karena perjuangan internal dan yang kedua adalah dukungan eksternal yang kuat. Ya kan? Saat ini saya kira perlawanan Hamas internal sudah oke, tapi dukungan eksternal itu belum nampak gitu, belum nampak kuat gitu. Dunia Islam juga tidak berani mengambil sikap yang kuat sehingga daya desak untuk memerdekakan Palestina belum terlalu besar gitu. Desakan-desakan luar itu baru desakan kemanusiaan menghentikan perang, belum memerdekakan Palestina, ya kan? Nah itu yang belum ada. Jadi opini internasional itu belum mengerucut kepada kemerdekaan Palestina, gitu. Jadi ini yang membuat akhirnya dalam perang ini saya kira masih agak susah kita menyimpulkan bahwa akan terjadi uh, penghancuran besar-besaran kepada Israel dan kemudian Palestina akan merdeka. Itu melihat apalagi melihat Amerika juga membackup besar-besaran dan bangsa Arab yang ada di sekitar atau dunia Islam yang ada di sekitar Gaza Palestina juga tidak melakukan apa-apa atau masih masih diam-diam saja gitu. Jadi saya kira belum sampai ke situ, Bung Nanang. Ya, uh, tapi skenario kedua juga bisa terjadi, Bung Nanang. Ya kita tidak tahu ya, walaupun ini sulit ya. Tiba-tiba misalnya Israel warga Israel berhamburan semua ke luar negeri karena ketakutan dengan Hamas misalnya, ya pada akhirnya dan kemudian pemimpinnya Israel mengundurkan diri karena tidak mampu lagi melanjutkan perang, karena tidak mampu berhadapan dengan strategi Hamas, dan kemudian Hamas melakukan penaklukan terhadap Israel, misalnya gitu ya, dan kemudian Palestina merdeka. Nah, tapi itu menurut saya skenario yang agak susah ya. Itu makanya Hamas itu dari awal pada saat melakukan infiltrasi ke Israel kan sebenarnya tujuannya untuk bukan untuk pada saat mendeklarasikan ya, pada saat menyampaikan ya, tujuannya bukan untuk melakukan penghancuran pembumian terhadap Israel, tapi tujuannya untuk memberikan warning atau untuk memberikan apa namanya untuk memberikan apa Pelajaran gitu ya. pelajaran Pelaj kepada Mm-mm. Israel untuk menghentikan segala macam pembunuhan kesewenang-wenangan termasuk upaya penghancuran terhadap Al-Aqsa gitu. Saya kira Hamas juga realistis lah gitu melihat komparasi antara kekuatan yang dimiliki oleh Hamas dan kekuatan yang dimiliki oleh Israel. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah terus bagaimana selanjutnya gitu untuk membebaskan Palestina. Ya saya kira Hamas tidak mungkin diharapkan lah untuk bisa menghancurkan, bukan tidak bisa diharapkan ya, tapi kita tidak bisa berharap sepenuhnya kepada Hamas, maksud saya. Karena Hamas itu atau pasukan-pasukan mujahidin di Gaza itu kan mereka membangun kekuatan mereka dari apa di atas segala keterbatasan gitu. Kan intinya di situ. Jadi kita jangan hanya mengharapkan Hamas. Yang punya kewajiban untuk melakukan pembebasan kepada Palestina ini adalah kaum muslimin yang ada di sekitarnya itu punya kewajiban sebenarnya untuk melakukan dukungan, berikan dukungan, melakukan jihad untuk melakukan pembebasan terhadap Muslim di Palestina. Dan tentunya kalau kita lihat sejarah penaklukan di era Umar bin Khattab misalnya, termasuk penaklukan di era Salahuddin Al-Ayyubi,
eh, kekuatan yang bisa diharapkan untuk datang dan melakukan pembebasan itu adalah kekuatan yang dipimpin oleh akidah Islam yang yang dimotivasi oleh semangat jihad gitu. Hanya itu yang bisa dilakukan. Nah, sebaliknya dunia Islam saat ini eh, yang asasnya bukan asas Islam, asas akidah Islam, tapi asasnya adalah sekularisme dan nasionalisme. Dan kemudian dan apa namanya asas inilah yang membuat dunia Islam saat ini kehilangan semangat jihad karena cara berpikir mereka adalah kepentingan nasional, kepentingan nasional, kepentingan nasional. Orang ketika hanya bicara mengenai kepentingan diri sendiri, nggak akan mungkin mau berkorban untuk orang lain. Gitu. Nah, yang bisa melakukan itu adalah itu umat atau masyarakat atau pemimpin yang dilandasi oleh keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semangat jihad itu muncul untuk menaklukkan atau untuk melakukan pembebasan terhadap Al-Aqsa, terhadap Palestina, terhadap Rohingya, terhadap Xinjiang, terhadap masyarakat Muslim India yang tertindas. Itu. Saya kira ini akhirnya menjadi relevan, Bung Nanang, solusi Islam ya atau apa namanya kembalinya negara Islam, negara khilafah yang punya kekuatan superpower yang bisa menyatukan kaum muslimin, yang bisa memobilisasi tentara, segala macam potensi kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin untuk melakukan penaklukan dan pembebasan Palestina. Saya kira cuma itu solusi salah satunya. Ya. Dan saya kira Bung Nana ini poin terakhir dan saya kira masyarakat dunia sekarang termasuk dunia Islam itu sudah mengamati dan saya kira ke depan ini kita akan melihat munculnya atau meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim-rezim global termasuk rezim-rezim di dunia Islam termasuk ideologi yang dominan hari ini. Mereka memandang wah ini PBB nggak ada manfaatnya, ini pemimpin-pemimpin umat Islam tidak ada kontribusinya, makanya kita butuh solusi yang lain. Nah, saya kira ini adalah peluang besar ke depan dakwah di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kepada umat bahwa jangan berharap terhadap sistem yang ada saat ini, terhadap kekuatan global yang ada saat ini, dan kita hanya berharap kepada Islam dan kekuatan politik Islam saja. Nah, ini saya kira menjadi jalan besar untuk kita kaum muslimin untuk mengajak masyarakat untuk meninggalkan sistem yang ada sekarang, kemudian berjuang untuk memperjuangkan sistem yang apa namanya yang Allah wariskan termasuk Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Demikian, Bung Nanang. Baik, terima kasih Bung Hasbi atas pencerahannya. Jadi kita bisa memahami perang ini ngarahnya kemana. Sehingga harapannya umat ini bisa membangun opini ya menuju kemenangan umat Islam sekaligus seperti yang Bung Hasbi tadi sampaikan. Kita butuh institusi karena hanya persatuan kaum muslimin lah dalam naungan khilafah itu yang bisa membebaskan Al-Aqsa, Al-Quds, Filistin dari cengkraman Zionis Yahudi. Semoga Bung Hasbi keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Kabar Petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini. Saya Nangsiawan undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.